Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang sana masih ada yang belum menjawab salam saya. Semoga orang-orang yang hadir di sini yang menjawab salam saya diberikan umur yang panjang, disehatkan badannya, dikuatkan iman Islamnya, Allah berikan keturunannya menjadi keturunan yang salih dan salihah. Yang sedang memiliki utang, semoga Allah lunaskan utangnya. Dan amin yang paling kencang, biasanya dia yang paling banyak utangnya. Nah, itu tanda salah satu orang yang amin yang paling kencang, biasanya paling banyak utang. Semoga istri-istri bapak yang hadir di sini yang menjawab salam saya, semoga ditambahkan istiqomahnya, bukan istrinya, istiqomah dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini masih terus memberikan kita akan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa duduk bersimpuh dalam rangka maulid Rasul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bocah-bocah, tahu nggak orang yang belit? Itu yang berdua yang tadi berdiri. Orang yang belit kata Nabi, kalau nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia akan bersolawat, itu yang disebut sebagai orang yang pelit. Jadi dua orang tadi kalau nggak mau bersolawat, maka dia adalah orang yang pelit. Orang pelit itu bukan orang yang tidak mau memberikan harta. Orang yang pelit itu bukan orang yang tidak mau mensodakohkan hartanya. Tapi versi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pelit dialah yang tidak mau menjawab namaku ketika namaku disebutkan oleh manusia. Maka ketika siapapun manusia yang menyebutkan nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seyogianya kalau kita ngaku cinta sama Nabi, kita harus bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua DKI Masjid Jami' Al-Fattah Ayahanda Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Muhammad Hashim Asy'ari Mata'amil Rabatul Hidayah. Yang saya hormati Ustaz Ahmad Fauzi Ibrahim Mata'amil Rabatul Hidayah. Yang saya hormati Ustaz Ahmad Fauzi Ibrahim Mata'amil Rabatul Hidayah. Yang saya hormati Ustaz Ismail Mata'amil Rabatul Hidayah. Yang saya hormati Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Zafruddin Hashim, Ustaz Abdullah Syafi'i, Bapak Yadi sebagai Ketua RW 17 Kampung Pengasinan. Yang saya hormati Bapak RT 01, 02, 03, 04, 05 Kampung Pengasinan, serta jajaran-jajaran DKI, pimpinan Majelis Ta'lim, tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau. Jemaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita semua duduk bersimpuh bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bambang mau maju. Kenapa? Kenapa kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling agung, manusia yang paling kamil, yang sempurna, baik rupanya, baik akhlaknya, baik jasmaninya, baik jasadnya. Nah, kalau seandainya Allah saja memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sholawat, Nabi, para malaikat, para rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah sendiri yang mengatakan kita wajib untuk bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Biasanya nih kalau kita mau azan ada yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa artinya? Ada yang tahu? Pada diam semua ini. Pak ngaji Pak, bahwa kalau setiap malam Sabtu, malam Senin, malam Minggu ngaji nggak Pak? Ngaji. Apa artinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Pada diam. Jangan-jangan ngaji tidur ini. Apa artinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi. Allah sama malaikat aja solawat. Kemudian Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita merasa orang mukmin, maka kata Allah shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita seyogianya selalu bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man nahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang telah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berhak baginya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini cinta enggak sama Nabi? Kita yang hadir di sini semuanya cinta enggak sama Nabi? Kalau kita cinta sama Nabi, kalau versi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berhak semuanya untuk mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan, ketika kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu kaul dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan man adzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang hadir di majlis maulid, barang siapa yang hadir di majlis Maulidur Rasul, maka sesungguhnya mereka yang hadir di majlis Rasul, sesungguhnya mereka telah menghidupkan Islam. Maka kita hadir malam ini sesungguhnya kita sedang mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri orang yang bertakwa dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang mensyiarkan agamanya Allah. Berarti kalau kita mensyiarkan Maulidur Rasul, kita adalah salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun begitu kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar mengatakan man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang berinfak, yang bersedekah untuk merayakan Maulidur Rasul, maka sesungguhnya dia berhak menjadi temanku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun merayakan kelahirannya, betul apa betul? Siapa yang bilang betul? Mana yang bilang betul, maju ke depan. Mana? Siapa? Yang bilang Nabi merayakan kelahirannya, siapa yang bilang? Mana? Sini maju ke depan dong. Yang mengatakan bahwa Nabi merayakan ulang tahunnya siapa? Maju ke depan. Siapa?
baju hijau, sini maju ke depan. Tong maju ke depan, Tong. Sini. Maju ke depan. Ayo maju ke depan. Sini. Namanya siapa? Farid, Pak. Farid. Nama lengkapnya siapa? Farid Fajar Anggrani. Farid Fajar Anggrani. Dari sini. Dari sini. Berarti dia lahir di sini di Masjid Jami Al-Fatah. Umur berapa? Umur 12. Umur 12. Sekolah di mana? 33. 33 mana? SMA, SMP 33. Nilai ranking ke berapa? 10. Masya Allah. Ananda Farid ini ranking ke-10. Baik, semoga Ananda ini menjadi anak yang saleh, amin. Menjadi penerus bangsa, penegak agama Islam, penegak la ilaha illallah. Sekarang saya tanya, emang benar Nabi merayakan umurnya? Iya. Iya, anaknya merayakan itu mana? Bukan merayakan itu mana di? Saya tanya lagi, memang benar Nabi merayakan ulang tahunnya? Tadi iya, sekarang ngeden gitu. Benar enggak bahwa Nabi merayakan ulang tahunnya? Ya. Benar. Buktinya apa? Diam dia. Buktinya apa? Ya udah, karena dia betul satu, gonceng. Kalau jauh sempurna saya kasih 10.000. Oke, duduk. Tambah yang saya yang nanti yang rugi. Oke. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan kelahirannya. Apa buktinya? Buktinya apa? Buktinya apa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan ulang tahunnya, kelahirannya? Buktinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Senin. Nabi berpuasa di hari Senin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa sih engkau berpuasa pada hari Senin? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Pada hari Senin aku berpuasa. Sesungguhnya hari Senin itu adalah kelahiranku. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan kelahirannya dengan berpuasa. Kita merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mensyiarkan agama Allah. Salah satu caranya apa agar kita cinta kepada Rasul? Mengadakan maulid. Dalam Maulidur Rasul apa yang dibaca? Sirah Nabawi, yaitu tentang perjalanan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dibacakan tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita patut untuk merayakan Maulidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kenal siapa pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Enggak tahu. Paman Nabi siapa? Abu Lahab. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, malam Seninnya Abu Lahab senang dengan datangnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memiliki rasa senang dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh karena rasa senang, oleh karena rasa gembira, oleh karena rasa bahagia dengan lahirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa, mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena senang, karena bahagia memiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senang malam kelahirannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah meringankan siksa untuk Abu Lahab pada setiap hari Senin. Lah kita yang cinta, yang setiap hari baca sholawat, moga-moga diringankan azab kubur kita, amin. Moga-moga kita dijauhkan dari bala dan musuh
bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, pada hari ini kita merayakan Maulidur Rasul dengan tema mentauladani akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaannya, apa itu arti mentauladani? Ada yang bisa? Apa itu mentauladani? Mentauladani itu mencontoh, mengikuti, mengamalkan, kemudian apa lagi? Menjalankan, kemudian mengamalkannya. Itu arti mentauladani. Mentauladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah tabiat manusia yang berada di dalam jiwa, kemudian spontan dia melakukan dengan perbuatannya. Itu disebut akhlak. Akhlak dalam terminologi Islam ada dua, terbagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, yang pertama apa? Siapa yang bilang baik? Mana? Maju ke depan. Maju ke depan sini. Yang bilang baik. Kalau nggak mau maju nggak dapat goceng nanti dari saya. Maju. Ayo maju ke depan. Belakang, belakang. Namanya siapa? Iram. Siapa? Iram. Iram. Kelas berapa? Kelas 8. 8. Sekolahnya di mana? Di 16. Di 16. Sekarang umur berapa? 13. Anaknya siapa? Anaknya Goro. Ada? Bapaknya? Ada? Emaknya ada? Mak, bapak ikut maulid? Katanya ada. Oh ada. Mak, bapak ikut maulid? Gak apa-apa, mak, bapak ikut maulid, anaknya ikut maulid. Semoga mendapatkan wasilah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, anak terbagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Baik. Anak terbagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama baik, yang kedua diam. Yang kedua apa? Baik. Buruk. Buruk. Kalau dalam bahasa Arab apa? Kok jahat? Akhlak dalam bahasa Arab dikatain jahat. Akhlak yang baik dalam bahasa Arab apa? Diam dia Pak. Akhlak dalam bahasa Arab, akhlak yang baik disebut bukan Mahmud. Kalau Mahmud, Mahmuda. Apa Mahmuda artinya? Buruk. Allah. Mahmudah katanya buruk. Mahmudah apa artinya? Sian Pak, anak orang sampai keringetan nih. Nih, nggak boleh. Silakan buat jajan. Oke. Akhlak dalam terminologi Islam terbagi menjadi dua. Ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya mencerminkan akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Apa contohnya yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari? Dari hal yang kecil, misalkan masuk kamar mandi, pakai kaki apa? Kaki kanan. Doanya apa? Kanan kiri. Kalau masuk kamar mandi, nah ada yang bilang kanan, yang kiri. Masuk kamar mandi, pakai kaki apa? Kiri. Doanya apa? Diam. Tanya doa diam. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kaki kanan. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Itu akhlak yang dicerminkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hal-hal yang kecil. Kalau mau kencing gimana? Nabi pernah mengajarkan ketika kita mau kencing, gimana caranya? Ada yang bisa? Gimana? Nabi kencingnya berdiri apa duduk? Duduk. Cara duduknya gimana? Cara jongkoknya gimana? Gimana? Coba praktekin ke depan sini. Ayo, praktekin ke depan. Atau bapak-bapak yang mau praktekin cara kencingnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau?
Nabi kalau mau kencing ada caranya. Gimana caranya? Jongkok begini. Ini jongkok. Gimana caranya? Kaki kiri nempel sama pantat, kaki kanan tegak lurus, tidak lurus, kemudian kencing. Setelah kencing kita disunahkan untuk ngedehem sebanyak 3 kali. Ngedehemnya dari mulut apa dari perut? Dari mulut apa dari perut? Dari perut. Ketika kita mau kencing, ketika kita ngedehem baru kita pijet. Itu cara kencingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang beda. Kalau mau kencing buka celana langsung ngacir. Itu tidak dicerminkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kencing apalagi yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengajarkan kita untuk selalu hormat kepada kedua orang tua. Terutama kepada siapa? Pada ayah. Kepada siapa? Pada ibu. Setelah kepada ibu kemudian ke siapa? Ayah. Itu anjuran dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormat sama kedua orang tua kita, terkhusus kepada ibu, karena ibu telah mengandung, setelah mengandung, melahirkan, setelah melahirkan, menyusui, setelah menyusui, mengandung lagi, terus saja begitu. Ya, mengandung, menyusui, melahirkan, mengandung, menyusui, melahirkan, terus sampai 100, akhirnya punya anak 100. Kita wajib hormat kepada kedua orang tua. Setelah hormat kepada orang tua, kita wajib untuk berbuat baik kepada lingkungan. Bu, Pak, udah berbuat baik sama lingkungan kita? Pernah nggak Bapak ketika jalan menemukan paku 1 diambil? Pernah nggak? Pernah nggak? Kalau ada paku 1 di jalan diambil, jangan dibiarkan. Mungkin saja ketika kita mengambil 1 paku tersebut, di situ ada rahmat Allah. Karena di situ ada rahmat Allah, walaupun ibadah kita sedikit, karena ada rahmat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dengan lingkungan, kemudian kita pun harus berbuat baik kepada binatang, karena Rasul sendiri yang mencontohkan ketika kita sedang memetik bunga atau memetik daun, Rasul mencontohkannya. Kalau ada ulat di sana, jangan dimatikan ulatnya, potek daunnya, ulatnya jangan dimatikan, taruh, karena ulat atau binatang hewan tersebut memiliki hak hidup. Kita aja memiliki hak hidup, apalagi hewan. Maka oleh karena itu tidak boleh menghardik kepada hewan. Ada satu kisah ini di dalam rumah, dia memiliki kucing. Ketika memiliki kucing, kucingnya enggak dikasih makan, kucingnya enggak dikasih minum, kucingnya enggak dikasih apa? Enggak dikasih hak-haknya. Ketika seorang majikan ini meninggal, dalam mimpi salah satu sahabat, seorang yang memiliki kucing tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia tidak memberikan hak-haknya kepada hewan. Sebaliknya, ada salah satu kisah seorang wanita pelacur, ketika di akhir hayatnya dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Karena dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan, diambil sepatunya. Ketika diambil sepatunya, diambilkan satu air menggunakan sepatunya. Ketika sudah diambil, kemudian diberikan kepada seekor anjing. Kemudian salah satu sahabat bermimpi bahwa seorang wanita tersebut masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan rahmat Allah. Karena apa? Karena wasilah memberikan air minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Oleh karena itu, dua peristiwa ini kita tidak mengetahui apakah kita masuk ke dalam surga, apakah kita masuk ke dalam neraka. Surga dan neraka hanya milik Allah. Selebihnya seorang hamba hanya fastabiqul khairat, hanya berlomba-lomba mencari kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan kepada semua makhluk yang ada di bumi maupun di langit. Itu tugas seorang hamba
masalah surga dan neraka hanya milik hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Rasulullah SAW mencerminkan sifat-sifatnya di lingkungan, ada satu lagi kata Nabi SAW, ini perihal kita bertetangga. Kalau seandainya kita bertetangga dengan non-muslim, maka kita jangan pernah mengganggu kehidupan mereka, asalkan syaratnya non-muslim tersebut tidak mengganggu atau merusak kehormatan kita. Karena kata Nabi SAW, man adani niyan faqad adani wa man adani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti non-muslim atau kafir zimmi, maka sesungguhnya dia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang telah menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini kita bisa mengambil isyarah, kita bisa mengambil ibrah, mengambil kesimpulan bahwa ketika kita bertetangga dengan orang yang berbeda suku, dengan orang yang berbeda ras, dengan orang yang berbeda keyakinan, maka wajib bagi kita untuk menjaga kehormatan mereka. Kehormatan mereka adalah kehormatan kita, sakit mereka adalah sakit kita, kelaparan mereka adalah kelaparan kita, kekenyangan mereka adalah kekenyangan kita. Maka jangan pernah sekali-kali kita tidur dalam kekenyangan sedangkan ada tetangga kita yang masih dalam kelaparan. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita membaca salawat asyril. Semoga dengan wasilah pembacaan salawat asyril kita semua dijadikan orang-orang yang saleh dan salihah. Allah jadikan kampung kita Pengasinan menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi salihin hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita yang hadir semua di sini, anak cucu kita semua yang nanti bisa menjadi pencinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah